Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 11 Januari 2022, 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Semangat! Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kalimat atau cara mengucapkan permintaan maaf ya nak, pada via Zoom. Nah, hari ini kita akan mengulas sedikit juga tentang ungkapan permintaan tolong. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak, kelas, guru, dan lainnya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana menggunakan kata tolong. Contoh, Pak, saya meminta tolong untuk mengambilkan kunci gudang, kata Benny. Selanjutnya, Benny, tolong bantu aku mengangkat meja ini, kata Udin. Kalimat tolong selanjutnya, Bu, tolong ambilkan saya kertas untuk Bu Citra, kata Udin. Benny, tolong bantu aku mengangkat ember ini, kata Meli. Bu, tolong ambilkan saya makanan itu, kata Dayu. Nah, itu tadi adalah beberapa kalimat yang bisa kita ungkapkan untuk kita berikan kepada orang yang kita akan mintai pertolongannya. Selanjutnya, kita akan mengukur benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita bisa mengukur panjang dari papan tulis, jendela, kemudian sapu, kursi, meja, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan alat ukur, misalnya penggaris ya nak. Nah, penggaris ini mempunyai satuan panjang yang namanya sentimeter. Nah, masih ingat kembali kan satuan dari tangga meter kita itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi, ketika anak tangga ini turun ke bawah, itu setiap anak tangga kita kalikan 10. Sebaliknya, jika dia naik, maka kita bagi 10. Misalnya, dari satuan meter ke sentimeter, itu kita kalikan 100. Kenapa 100? Karena di sini 2 anak tangga yang kita lewati. Meter ke desimeter itu 10. Kemudian desimeter ke sentimeter 10 juga. Jadi 2 kali turun anak tangga artinya dikali 100. Contoh, 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. 3 meter sama dengan titik-titik cm. Caranya adalah 3 dikali 100. 100 tadi karena anak tangga yang kita turunin 2 anak tangga. Artinya dikali 100. 3 dikali 100 sama dengan 300. Atau cara penjabaran lebih sederhananya adalah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Begitu juga dengan latihan untuk 1 meter sama dengan 100 cm. Caranya adalah, karena di sini 4 meter, yang ditanya berapa sentimeter. Jadi 4 meter dikali 100. Meter ke sentimeter kan dikali 100, 400. Sekarang kalau kita sudah mengetahui cara untuk perkalian, sekarang kita kebalikannya. 100 cm itu berapa meter? 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena cm ke meter itu naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga artinya dibagi 100. 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter. Selanjutnya, cara atau contoh yang kedua, 400 cm sama dengan titik-titik meter. Sama ya, 400 dibagi 100. Kita bisa melakukan penjumlahan sederhana dengan cara mencoret 2 angka di belakang angka pertamanya. Karena sama-sama 0, 2
0 ini kita coret jadi sisa 4. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Ingat kembali cara mengukur panjang menggunakan alat ukur baku. Hasil pengukuran tersebut dapat ditulis dalam satuan meter atau sentimeter. Pengukuran dengan alat baku menghasilkan hasil yang sama, walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. Nah, kita akan mengukur panjang dari sapu. Sapu ini mempunyai panjang, kita ukur melalui penggaris yaitu 160 cm atau 1 meter lebih 60 cm. Selanjutnya, ini ada panjang bambu. Kita mengukur panjang dari bambu. Bambu ini jika kita ukur melalui penggaris itu mempunyai panjang 210 cm atau 2 meter lebih 10 cm. Selanjutnya, Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Cara melakukan atau cara membuat vas bunga yang pertama adalah menyediakan tanah liat dan air, menggunakan sarung tangan elastis, menentukan pola yang akan dibuat, mengambil tanah liat secukupnya, membasahi tanah liat dengan air secukupnya, kemudian tanah liat dibuat dengan jangan encer. Kita buat sesuai dengan pola yang kita inginkan, maka akan menjadi vas bunga yang cantik. Nah, ini dia langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat vas bunga. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang kerajinan untuk membuat anyaman. Kerajinan dari daun kelapa. Yang pertama, kita bisa membuat kerajinan bentuk ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah menggulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat posisi sampai janur menghadap ke atas. Kemudian, ambil sisi janur satu lagi seperti pada langkah sebelumnya, gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Ketiga, membuat kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Nah, ini merupakan cara membuat anyaman dari daun kelapa. Disertakan dengan contoh yang ada di posisi sebelah kiri ya, Nak. Nah, setelah membuat anyaman tadi, kita juga bisa membuat puisi dari anyaman ketupat tersebut. Ketupat lebaran. Ini contoh puisinya ya, Nak. Ibu bacakan. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak serta gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Nah, itu tadi adalah contoh dari puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Ciri-ciri puisi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Cara membaca puisi dengan membaca kalimat biasa. Artikulasi, saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru, atau pengungkapan kata jelas. Intonasi juga, suara tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan, atau tinggi rendah nada saat membaca.
Ekspresi merupakan raut wajah sesuai dengan tema puisi yang dibaca. Nah, sekian adalah pembahasan materi kita pada hari ini. Bila ada yang kurang paham, nanti boleh chat personal ke Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.